Hai adik-adik, belajar matematika lagi bersama Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kakak akan membahas matematika kelas 6 latihan 1.3 halaman 40. Silakan adik-adik simak dan perhatikan. Dan dukung terus channel kakak dengan cara like dan subscribe ya. Terima kasih. Baik adik-adik, mari kita buka halaman 40 latihan 1.3. Ayo mencoba. Nomor 1, Rina mendapat beberapa pesanan kain dari para pelanggannya. Pelanggan tersebut memesan kain sepanjang 3/4 meter. Pertanyaannya A, gambarlah bentuk pecahan 3/4 pada persegi berikut. Nah, adik-adik, di sini kita lihat ya, pada gambar persegi di bawah. Untuk satu persegi atau satu kotak persegi ini nilainya 4/4 atau 1 ya. Apabila kita gambar pecahan 3/4, kita bisa bagi persegi tersebut menjadi 4 bagian. Kemudian kita ambil 3 bagian atau kita arsir 3 bagian dari 4 bagian. Nah, gambarnya sebagai berikut ya. Atau bisa seperti ini atau juga bisa seperti ini. Ini nilainya sama-sama 3/4 ya. Selanjutnya pertanyaan B, jika dinyatakan dalam bentuk desimal, berapakah nilai dari 3/4 meter? Bagaimana kalian menemukannya? Nah, 3/4 apabila kita jadikan desimal, mudahnya kita jadikan penyebutnya saja per 10 atau per 100. Apabila kita jadikan per 10 sepertinya tidak bisa ya. Nah, lebih mudahnya kita jadikan penyebutnya per 100. Nah, untuk mencari pembilangnya, caranya 100 dibagi 4 dikali 3. Hasilnya yaitu 75. Jadi 3/4 sama dengan 75/100. Apabila kita ubah menjadi bilangan desimal menjadi 0,75. Nah, seperti itu ya adik-adik, mudah ya. Berikutnya nomor 2. Biro Pusat Statistik atau BPS mencatat suhu tertinggi di beberapa provinsi di Indonesia pada tahun 2015 pada tabel berikut ini. Kita amati pada tabelnya ya, ada provinsi Sumatera Selatan yang suhu rata-ratanya 37,2 derajat Celcius ya. Ada Sumatera Utara, suhu rata-ratanya 33,3 derajat Celcius. Juga Nusa Tenggara Timur, suhu rata-ratanya yaitu 36,6 derajat Celcius. Sulawesi Tengah 38,5 derajat Celcius dan Kalimantan Utara 36,8 derajat Celcius. BPS ingin mengetahui dari kelima provinsi tersebut, provinsi manakah yang memiliki suhu yang paling tinggi? Urutkan kelima provinsi tersebut berdasarkan suhunya dari yang tertinggi. Nah, pertama, kali ini kita akan mengurutkan pada tabel ya di bawah dari suhu yang tertinggi ke yang terendah. Nah, untuk mengurutkannya, adik-adik bisa melihat nilai tempatnya ya. Dari puluhan, kemudian satuan, di belakang koma yaitu ada persepuluhan dan perseratusan. Nah, di situ adik-adik lihat jika yang ditanyakan berdasarkan suhunya dari yang tertinggi, maka nilai tempat satuan kita ambil yang paling tinggi. Nah, berikut apabila kita urutkan dari kelima provinsi tersebut berdasarkan suhunya dari yang paling tinggi ke paling rendah ya. Yang pertama ada Sulawesi Tengah yaitu 38,5 derajat Celcius. Berikutnya ada Sumatera Selatan yaitu 37,2 derajat Celcius. Berikutnya ada Kalimantan Utara 36,8 derajat Celcius. Kemudian ada Nusa Tenggara Timur 36,6 derajat Celcius dan yang paling rendah yaitu Sumatera Utara yaitu 33,3 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita buka halaman 41 nomor 3 ya. Arman, Bayu, dan Didi mengikuti lomba lompat jauh. Arman berhasil melompat sejauh 3,7 meter, sementara itu Didi berhasil melompat jauh 2,9 meter dan Bayu melompat jauh 3,6 meter. Siapakah yang melompat paling jauh dan paling dekat?
Nah, di sini adik-adik bisa mengurutkannya dari lompatan yang paling jauh ke lompatan yang paling dekat. Ya, kemudian adik-adik bisa lihat siapakah lompatan yang paling jauh dan paling dekat. Nah, di sini yang lompatnya paling jauh yaitu Arman dengan jarak sejauh 3,7 meter. Sedangkan yang melompat paling dekat adalah Didi dengan jarak sejauh 2,9 meter. Nah, mudah ya adik-adik. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 4. Perhatikan gambar informasi nilai gizi di salah satu kemasan makanan berikut ya. Kita amati informasi nilai gizi pada gambar yang ada di bawah. Pada informasi tersebut dituliskan komposisi kandungan protein, lemak, karbohidrat, serat pangan, dan natrium. Berdasarkan informasi tersebut, jawablah pertanyaan berikut. A. Kandungan zat apakah yang paling besar komposisinya dan berapakah komposisinya? Nah, di sini kita lihat ya. Kita amati pada komposisi kandungan protein, lemak, karbohidrat, serat pangan, dan natrium. Kandungan zat yang paling besar komposisinya adalah karbohidrat, yaitu sebesar 28,6 gram. Berikutnya pertanyaan B. Kandungan zat apakah yang paling kecil komposisinya dan berapakah komposisinya? Kita lihat pada gambar. Kandungan zat yang paling kecil komposisinya yaitu natrium atau sodium sebesar 88,6 mg. Nah, adik-adik jangan terkecoh ya dengan angkanya 88,6, tapi yang lainnya di bawah 88,6. Nah, di sini kita lihat pada satuannya. Dia menggunakan miligram, sedangkan yang lainnya dia menggunakan gram. Nah, miligram lebih kecil daripada gram ya. Ingat-ingat. Selanjutnya pertanyaan C, urutkan kandungan zat berdasarkan komposisinya dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, adik-adik, di sini kita bisa dengan membuat tabel ya. Kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini kita ambil untuk bilangan desimalnya ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Pertama, yaitu natrium atau sodium sebanyak 88,6 mg. Selanjutnya ada protein yaitu sebanyak 1,3 gram. Selanjutnya serat pangan yaitu 2,7 gram, lemak totalnya ada 5,4 gram, dan karbohidrat yang paling tinggi ya yaitu 28,6 gram. Nah, berikutnya adik-adik kita buka halaman 42 ya. Ayo berefleksi. Dari aktivitas yang telah kalian lakukan pada subbab ini, jawablah pertanyaan berikut. A. Bagaimana cara kalian membandingkan dua bilangan desimal? Ya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kalian bisa membandingkan bagian sebelum koma desimal atau bilangan bulatnya. Misalnya 6,2 dan 5,9. Untuk bilangan bulatnya yaitu 6 dan 5. 6 lebih besar dari 5. Maka 6,2 lebih besar dari 5,9. Nah, misalnya contoh yang kedua. Jika bagian sebelum koma sama atau bilangan bulatnya sama, kita bandingkan angka setelah koma. Misalnya 4,327 dan 4,319. Untuk bagian bulatnya yaitu sama, 4 dan 4. Nah, kita lihat angka di belakang koma. Angka pertama di belakang koma yaitu sama-sama 3. Berikutnya kita lihat angka kedua di belakang koma yaitu 2 dan 1. Atau kalau di sini kita sebutkan perseratusannya ya. Pada angka perseratusannya 2 lebih besar dari 1, maka 4,327 lebih besar dari 4,319. Nah, misalnya contoh lagi.
Misalnya kita bandingkan 3,5 dan 3,45. 3,5 sama juga dengan 3,50 atau 3,50 ya. Terus kita bandingkan dengan 3,45. Kira-kira besar yang mana yuk? Ya, 3,50 lebih besar dari 3,45. Nah, seperti itu ya adik-adik, mudah ya. Nah, selanjutnya adik-adik yang B, bagaimana cara kalian mengurutkan bilangan desimal? Nah, untuk mengurutkan bilangan desimal, kita terlebih dahulu harus membandingkan setiap bilangan desimal tersebut, menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, lalu kita mengurutkannya. Untuk mengurutkannya, untuk memudahkan, kita bisa menggunakan tabel ya. Nah, selanjutnya adik-adik kita berefleksi. Nah, setelah mempelajari keseluruhan materi pada pecahan dan desimal, ayo berefleksi dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, apakah kalian telah mengetahui cara perkalian pecahan? Nah, misalnya kakak ada contoh, yaitu 2/3 dikali 4/5. Pertama, kita kalikan pembilang dengan pembilang. Kemudian kita kalikan penyebut dengan penyebut. Hasilnya yaitu 8/15. Nah, seperti itu ya adik-adik. Berikutnya nomor 2, apakah kalian telah mengetahui cara pembagian pecahan? Nah, di sini misalnya kakak ada contoh 2/3 dibagi 4/5. Langkah yang pertama, kita balik pecahan kedua, yaitu 4/5 menjadi 5/4 ya. Kemudian kita ubah pembagian menjadi perkalian, yaitu 2/3 dikali 5/4. Selanjutnya kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya, dan hasilnya yaitu 10/12. Nah, 10/12 ini langkah selanjutnya bisa kita sederhanakan lagi menjadi 5/6, sama-sama dibagi angka yang sama, yaitu dibagi 2 ya. Berikutnya pertanyaan nomor 3, apakah kalian dapat membedakan bilangan pecahan dengan bilangan desimal? Nah, jadi untuk membedakan bilangan pecahan dan bilangan desimal, kita lihat pada bentuk. Pertama pada bentuk ya. Kalau bilangan pecahan ditulis dalam bentuk A/B, sedangkan bilangan desimal ditulis dengan tanda koma atau desimal. Nah, misalnya seperti 0,5 atau 3,75. Nah, misalnya ya. Contoh berikutnya untuk bilangan pecahan, misalnya 1/2, 3/4, 7/10. Nah, contoh bilangan desimal yang lainnya misalnya 0,5, 0,75 atau 0,7 ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya mari kita lanjutkan di nomor 4, refleksi nomor 4 ya. Apakah kalian dapat membandingkan dua bilangan desimal? Nah, adik-adik, untuk cara membandingkan dua bilangan desimal, pertama kita bandingkan dari angka depan sebelum koma ya. Kita lihat berapa puluhannya, berapa satuannya. Kita lihat nilai tempatnya mana yang lebih besar ya. Nah, misalnya 2,45 dan 3,12. 3,12 lebih besar ya, karena 3 lebih besar dari 2. Nah, yang kedua, kalau angka depannya sama, misalnya 2,45 dan 2,35, kita bandingkan angka setelah koma, yaitu persepuluhannya atau angka pertama setelah koma. Jadi angka pertama setelah koma yaitu 4 dan 3. Jadi 4 lebih besar dari 3. Berarti dari sini sudah terlihat ya, 2,45 lebih besar dari 2,35. Nah, seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya kita ke nomor 5. Apakah kalian dapat mengurutkan bilangan desimal? Nah, adik-adik, setelah kita bisa membandingkan bilangan desimal, kita akan tahu
mana angka yang lebih besar dan mana angka yang lebih kecil. Dari situ kita bisa mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil atau dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, seperti itu ya adik-adik yang bisa kakak sampaikan hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di halaman selanjutnya. Untuk video berikutnya, kakak akan membahas tentang uji kompetensi halaman 42. Untuk video lengkapnya, adik-adik bisa lihat di playlist video ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.